Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center. SBC, we are champion. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang seri wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh seluruh karyawan dan merupakan syarat dasar untuk diakui menjadi karyawan PT SBC seutuhnya. Pembahasan video yang ke-12 ini adalah tentang tugas, tanggung jawab, target kerja di PT SBC, dan evaluasi karyawan disertai penilaian produktivitas perusahaan. Apa itu tugas? Tugas sebagai karyawan perusahaan. Semua yang bekerja di PT SBC tanpa terkecuali disebut sebagai karyawan PT SBC. Sebagai karyawan PT SBC atau dengan tidak memandang judul jabatannya, tugasnya adalah melaksanakan dan mendukung apa yang menjadi hukum, arah dan tujuan perusahaan, meliputi visi, misi, budaya perusahaan, peraturan, tata tertib dan instruksi kerja. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban menjalankan peran dan wewenang pekerjaan yang dikerjakan sesuai judul jabatannya. Misal, direktur, komisaris, manajer, kepala toko, SPV, koordinator, dan juga staf. Masing-masing jabatan memikul tanggung jawab yang berbeda-beda. Kegiatan yang dijalankan meliputi 1. Kegiatan harian, 2. Kegiatan mingguan, 3. Kegiatan bulanan, dan keempat, kegiatan tahunan. Lalu, apa target kerja kita? Target kerja adalah menyelesaikan pekerjaan sampai benar-benar beres atau tuntas, yaitu terlaksananya semua kegiatan yang tertulis di job desk ataupun matriks sampai dengan selesai sesuai indikator penyelesaiannya yang tertulis dalam job desk, matriks ataupun SOP IK modul. Apa itu evaluasi karyawan? Evaluasi karyawan adalah kegiatan yang dilakukan setahun 2 kali atau 2 semester untuk seluruh karyawan SBC dalam rangka pemantauan, standarisasi, pemahaman, dan pengamalan wawasan pengetahuan dasar perusahaan. Dan apa itu penilaian produktivitas? Penilaian produktivitas merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor yang dapat dikontrol, dan faktor eksternal, faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor internal terdiri dari 2 bagian, yaitu kemampuan manajerial dan finansial. Lalu faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk mengukur kinerja internal dapat digunakan metode yang disebut balance scorecard. Tujuannya, menggunakan sistem balance scorecard adalah perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement untuk memenangkan persaingan pasar. Tolok ukur balance scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu 1. Terpenuhinya target dan hasil penjualan sebagai dampak dari kepuasan pelanggan. 2. Ketersediaan SDM yang kompeten menangani bidang pekerjaannya. Dan seberapa besar tingkat kepuasan kerja. 3. Pemasukan income atau keuangan perusahaan yang sehat dan berkesinambungan
serta pemenuhan kebutuhan biaya operasional yang memadai, efektif, dan efisien. 4. Seberapa baik proses perkembangan usaha sesuai arah tujuan perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum tata laksana kerja atau internal business process. Dengan berdasarkan penilaian kinerja tersebut, perusahaan akan memiliki data yang bisa jadi merupakan kelebihan dan kekurangan dari perkembangan usahanya. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kondisi perusahaan, penetapan kebijakan baru yang lebih baik dan terencana. Itulah tadi tugas, tanggung jawab, target kerja di PT SBC dan evaluasi karyawan disertai penilaian produktivitas perusahaan PT SBC yang harus dipahami dan dikuasai oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan dasar untuk menjadi karyawan PT SBC. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa dengan kami di evaluasi karyawan semester 1 dan semester 2 setiap tahunnya.